Dulu ada seorang gadis kecil yang diberi anugerah aneh oleh peri hitam. Ia akan selalu mematuhi setiap perintah yang diberikan kepadanya, tanpa bisa melawan sedikit pun. Awalnya terdengar seperti karunia, tapi seiring waktu justru menjadi kutukan. Sejak bayi ia tak bisa berhenti menangis hingga peri itu datang dan memberinya hadiah kepatuhan. Sejak saat itu ketika diminta tidur, ia langsung terlelap. Disuruh diam, ia tak bisa bersuara. Diperintah pergi, ia melangkah walau hatinya memberontak. Sang ibu sebelum meninggal berpesan agar rahasia ini dijaga rapat-rapat, karena di luar sana banyak yang bisa memanfaatkan kelemahan seperti itu. Tahun demi tahun berlalu, ia tumbuh menjadi dewasa. Ayahnya menikah lagi dan membawa 2 anak perempuan yang langsung menunjukkan niat tak baik. Mereka menguasai semua yang ia miliki, dari pakaian hingga peninggalan sang ibu. Hingga suatu hari, saat salah satu kakak tirinya menyuruhnya diam, dia langsung terdiam. Saat itulah sang kakak mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak biasa. Tak lama kemudian, seorang pangeran datang berkunjung ke kota. Banyak gadis berusaha menarik perhatiannya, namun justru sikap sederhana dan jujur dari gadis ini membuat sang putra mahkota penasaran. Mereka bertemu dalam situasi tak terduga, dan ia mulai terpikat oleh ketulusan yang jarang ia temui. Namun kutukan itu kembali memperlihatkan cengkeramannya. Saat diperintahkan diam di tempat, tubuhnya tak bisa bergerak, bahkan ketika sebuah kereta kuda melaju kencang ke arahnya. Untungnya ia diselamatkan tepat waktu. Tapi kedekatan itu memicu iri hati kakak tirinya, yang akhirnya membocorkan rahasia tentang kutukan kepada paman sang pangeran. Sejak itu, ia dijadikan alat. Sebilah pisau diselipkan ke tangannya, dan ia diperintah untuk menghabisi sang pangeran tepat pukul 12 malam, tanpa boleh memberitahu siapapun. Dengan hati hancur, ia memilih menjauh dari orang yang ia cintai, lalu meminta bantuan seorang teman untuk mengikat dirinya di pohon dengan rantai besi. Ia rela menyiksa diri agar tidak menyakiti siapapun. Namun peri hitam itu tiba-tiba muncul, bukan untuk mencabut kutukan, melainkan melepas rantainya dan mendandaninya dalam gaun indah. Tanpa kendali, ia kembali dibawa ke istana. Malam itu, sang pangeran membawanya ke ruang cermin dan mengungkapkan isi hatinya. Tapi ketika lonceng tengah malam berdentang, ia nyaris kehilangan kendali. Dalam kekacauan batin itu, ia teringat kata-kata terakhir ibunya, "Hati yang kuat bisa mengalahkan sihir terkuat sekalipun." Dengan tekad besar, ia melawan dan berhasil mematahkan kutukan. Sayangnya, sang pangeran sudah lebih dulu melihat pisau di tangannya dan mengira niatnya jahat. Ia pun ditangkap. Untungnya, sahabat-sahabatnya datang menyelamatkan. Dari buku sihir, mereka menemukan bahwa mahkota kerajaan telah diracuni oleh pamannya sendiri. Mereka berpacu melawan waktu kembali ke istana. Di detik-detik terakhir, kebenaran berhasil diungkap. Sang paman akhirnya mengaku, dan dalam keserakahannya, ia sendiri mengenakan mahkota yang telah diracuni, dan tumbang oleh rencananya sendiri. Pada akhirnya, sang pangeran dan gadis itu pun hidup bahagia, bukan karena sihir, tapi karena saling percaya.